Puluhan warga Tano Ponggol terlibat kericuhan dengan aparat dalam eksekusi lahan. Bahkan puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Sabar. Udah ada kesepakatan. Berbicara, sabar. Iya, sabar. Ini rumahnya. Sabar lagi. Puluhan warga Tano Ponggol menolak penggusuran, berupaya mengadang aparat gabungan dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Bentrok pun tak terhindarkan. Meski demikian, PN Tarutung pun terus melakukan eksekusi bangunan rumah milik warga Tano Ponggol, sehingga polisi akhirnya menarik dan memukul salah satu pemuda yang mau mencoba menghalangi alat berat PN Tarutung. Salah satu pemuda warga Tano Ponggol terlihat terjatuh karena terjadinya baku hantam dengan anggota kepolisian di halaman rumahnya yang akan dirobohkan oleh pihak PN Tarutung, tepatnya di Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selain itu, puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Dengan adanya proses eksekusi tersebut, warga Tano Ponggol beserta pihak tergugat merasa kecewa terhadap pihak PN Tarutung sebab objek tanah yang dieksekusi oleh pihak PN Tarutung dinilai salah alamat, bukan objek areal yang ditempati oleh penggugat. Dan kita merasa kecewa sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, ya saya kira tidak bisa terbantahkan. Tapi sebagai orang yang merasa keberatan, ke depan kita harus melakukan tindakan hukum berikutnya. Kita akan banding. Kita nanti akan mempertimbangkan upaya hukum yang akan kita lakukan apa saja. Apakah mungkin kita melakukan PK atau mungkin melakukan tindakan hukum lainnya. Diketahui PN Tarutung melakukan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 2019 antara penggugat atas nama Pomparan Pahompu atau keturunan hak ahli waris Mangarasa Raja Kukuk yang terletak di Tano Ponggol, Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 1997 antara penggugat dan atas nama keturunan Pomparan Opu Mangasa Raja Guguk yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya tertera dalam putusan. Jadi semua ini telah dipertimbangkan dan pemiliknya sebagai pembina. Tak hanya rumah-rumah warga, kebun kopi yang menjadi lokasi mata pencarian warga setempat juga turut dieksekusi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Polisi tetapkan sopir truk maut di gerbang tol Ciawi menjadi tersangka. Dalam kecelakaan tersebut, 8 orang tewas. Gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Penyidik Gakum Satlantas Polres Tabes Bogor Kota resmi menetapkan Bendi Wijaya, sopir truk kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Pria berusia 31 tahun ini sempat menjalani pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam setelah dinyatakan membaik oleh tim medis RSUD Ciawi. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka melompat keluar dari dalam kendaraannya sebelum menabrak kendaraan lain yang menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Polisi juga saat ini masih mendalami bukti rekaman CCTV Jasa Marga sebagai bahan penyelidikan dugaan pelanggaran batas kecepatan truk yang melintas lokasi. Kami dari jajaran Satlantas Polresta Bogor Kota betul sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap saudara BW yang semula dirawat di rumah sakit. Akhirnya dokter sudah menyatakan yang bersangkutan sembuh dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dan kemarin berdasarkan pemeriksaan saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sejauh ini masih kita terus dalami dan kita lakukan pemeriksaan saksi tambahan
dan saat ini yang bersangkutan sudah kami amankan di rutan Polresta Bogor Kota. Di samping pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan saksi, juga alat bukti yang lainnya seperti CCTV. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi arah Jakarta. Sebuah truk bermuatan galon air mineral diduga mengalami remblong menabrak gardu tol Ciawi 2. Tidak hanya menabrak gardu tol, truk juga menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antre di gerbang tol. Akibatnya 11 orang terluka dan 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten selesai hari ini, pemirsa. Meski telah dibongkar, TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di area tersebut. TNI Angkatan Laut bersama nelayan membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang yang tersisa 1 km pada hari Kamis. Sisa pagar ini dipastikan selesai dibongkar di hari yang sama. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari, lebih dari target sebelumnya yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Karena pada pagi hari ini tadi kita saksikan bersama merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Kalau dihitung dengan hari kerja, ada 11 hari kerja. Selama proses pembongkaran, ada 7 prajurit yang terluka. TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di wilayah bekas pagar laut agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Banding ini pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung yang keberatan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz dan beberapa terdakwa lainnya. Sedangkan pembacaan vonis sidang banding ini tidak dihadiri langsung para terdakwa. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Sementara itu, setelah ajukan banding, hukuman Helena Lim diperberat menjadi 10 tahun. Helena terbukti bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Helena juga harus membayar denda 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Perkara nomor 2 menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar,
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta. Mohon maaf saya ralat, dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tak jelas. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Jumyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tak dapat diterima. Dan dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengatakan penetapan tersangka Hasto tidak sah, sebab kasus Harun Masiku sudah inkrah. KPK yang diperbarui dengan Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Jumyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mopaisa Panitera Pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa. Tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat. Sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap. Sebelumnya, KPK menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku
berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan tersebut diambil dalam Rapimnas Gerindra yang menjadi kongres luar biasa. Rapat pimpinan nasional Partai Gerindra digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada hari Kamis. Rapimnas yang digelar dalam rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum. Gampang, nggak usah pusing. Dihadiri oleh pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia. Nah, kalau pertimbangannya ya itu kan tadi pandangan umum dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia. Permintaannya seperti itu. Nah, tadi sehingga keputusan Kongres luar biasa itu kemudian yang memutuskan seperti itu. Ini terkesan mendadak, Bang, maksudnya nggak ada info sebelumnya atau rapat sebelumnya gitu? Ya, sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan dari peserta karena juga memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi Kongres luar biasa, sehingga tadi kemudian dibuatlah Kongres luar biasa. Panas kok diusulkan lagi menjadi calon presiden dari Pak Prabowo? Banyak usulan-usulan tadi, tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk 5 tahun ke depan, dan itu sudah diketok. Sejumlah pengendara motor kabur hindari petugas saat terjaring razia di Jakarta. Dalam razia Operasi Keselamatan 2025 ini, petugas menemukan seorang pengendara membawa obat-obatan terlarang. Ulah para pengendara sepeda motor ini tak patut ditiru. Berusaha menghindari petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat, pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang kabur dengan kecepatan tinggi saat melintas di ruas jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya itu, ada juga salah satu pengendara sepeda motor yang nekat berputar balik lawan arah hingga masuk ke dalam gang lantaran panik melihat petugas yang tengah menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2025 di hari keempat. Bahkan tampak pula sejumlah pengendara sepeda motor yang masih bandel masuk di jalur bus Transjakarta seketika kocar-kacir dan lalu berputar balik melawan arah tanpa mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Namun tak sedikit pula pengendara sepeda motor dan mobil yang hanya pasrah saat terjaring petugas. Berbagai alasan pun dilontarkan para pelanggar lalu lintas, mulai dari terburu-buru untuk sampai tujuan hingga gerah memakai helm saat berkendara. Mas. Ini Pak, nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Emang kenapa nggak pakai helm? Saya buru-buru dan mau ke rumah orang tua. Kegiatan hari ini kita di Lantas Kalideres bergabung dengan Dishub pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Lanjut diketemukan juga tadi motor yang membawa obat terlarang. Lanjut serahkan kepada serse yang punya kewajiban.
Diketahui operasi Keselamatan Jaya 2025 sudah digelar sejak 10 Februari hingga 23 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Buntut ricuh di persidangan, Mahkamah Agung resmi membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Keputusan tersebut otomatis membuat keduanya tak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuhan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Haraharjo Puro mengatakan pelaporan Rasman terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan termasuk tindak pidana umum. Dilaporkan di Barreskrim, kemarin dilaporkan, mekanisme kan laporan di Robin Op. Di Robin Op, kami hanya mendapat tembusan, kemungkinan besar akan dilaksanakan di Tipidum. Karena apa? Karena yang dilaporkan adalah tindak pidana umum. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan.
karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan ketua majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Personil Brimob dan sejumlah ormas kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa berusaha memblokade jalannya eksekusi dan membakar ban. Ribuan personil gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan dengan personil Brimob terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir Jalan Andi Pangeran Petarani ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Viral di media sosial, warga tangkap pelaku pencurian sepeda motor yang bersembunyi di atap sekolah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat aksinya, sejumlah genteng dan plafon sekolah jebol. Damkar. Viral, video sejumlah warga mengejar seorang pria terduga pelaku pencurian motor di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu malam. Sial, saat beraksi, pelaku terpergok sang pemilik motor. Karena panik, pelaku pun berusaha melarikan diri. Namun korban bersama massa terus mengejarnya hingga pelaku memanjat bangunan sekolah dasar dan bersembunyi di plafon. Kerap dengan aksi pelaku, massa kemudian menjebol plafon dengan kayu hingga kaki pelaku menggantung di langit-langit atap sekolah. Ditelepon bahwa di sekolah ada maling, saya buru-buru ke sini gitu. Di sini udah rame. Saya bukain gerbangnya, maling udah ada di sini. Tak lama berselang, petugas Polsek Cileunyi tiba dan berhasil menangkap terduga pelaku pencurian serta mengamankan barang bukti sebuah motor milik warga. Kebetulan si pelaku sempat lari dan langsung masuk ke sebuah sekolah dan masuk ke atap sekolah dan sempat dikejar sehingga langsung diamankan. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Cileunyi dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam, Tengah Bangka Belitung meninggal dunia akibat ditelantarkan pihak rumah sakit saat kondisi kritis. Keluarga pasien yang tak terima dengan kejadian tersebut mengecam dan memviralkan rumah sakit di media sosial. Mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam, Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Udah ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh?
Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat yaitu pemutusan kerjasama. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Tau nggak? Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ratusan mobil dinas Komisi Pemilihan Umum se-Jawa Timur ditarik. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, ratusan minibus yang biasa dipakai sebagai kendaraan operasional KPU ditarik oleh KPU Jawa Timur imbas kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. 232 mobil dinas KPU se-Jawa Timur ini dikembalikan ke pihak vendor selaku penyedia mobil. Pengumpulan mobil ini dilakukan hingga 14 Februari mendatang. Terkait hal tersebut, KPU Sidoarjo yang sebelumnya memiliki 10 mobil dinas terpaksa harus mengembalikan 6 mobil. Dengan instruksi bahwa pada tanggal 10 mobil sudah harus dikembalikan. Jadi 6 unit mobil Expander yang ada di KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 10 sudah kita kembalikan ke tempat persewaannya. Jadi di kita hari ini itu tinggal ada sekitar 4 kalau enggak 5 unit mobil plat merah sebagai mobil operasional kita. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya ditambah dengan pengembalian yaitu kurang lebih 10 atau 11 mobil. Kita memotong anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Presiden Prabowo tekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Seminar cukup, kajian-kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR.
Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Komisi 2 DPR RI mengaku belum mengetahui landasan pemerintah mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Anggota Komisi 2 DPR RI, Arya Bima, berharap para ASN tidak mengeluh imbas biaya operasionalnya berkurang. Sampai hari ini saya belum paham, tentunya adalah dasar daripada efisiensi ini. Apakah penerimaan negara yang tidak tercapai, dalam pengertian penerimaan pajak, kemudian ada defisit anggaran yang 600 triliun untuk kita mencari pinjaman, ini yang tentunya perlu lebih transparan. Tapi sekali lagi, kita masih bisa, atau saya masih bisa memahami, ini sebagai tahun anggaran pertama pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tapi untuk anggaran 2026 pola rubah-merubah APBN yang tentunya mengganggu kinerja itu tidak efektif buat penyerapan anggaran dan tentunya akan mengganggu di dalam proses substansi APBN, yaitu instrumen pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Saya kira itu. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut efisiensi tak akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia pun berharap efisiensi tersebut bisa memperbaiki kualitas belanja negara. Efisiensi memang tujuannya untuk makin mempertajam tujuan Astacita. Kami juga menyetujui tadi bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, outcome, dan target. Kita juga akan fokus kepada hal itu. Kami juga menyetujui bahwa dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga, Ibu. Jadi kalau 2026 kan belum kita mulai nyusunannya atau sedang dalam pemikiran sangat awal. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan. Dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk berbagai belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali. Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi.